Loh, nah, saya ulang lagi ya, Kak. Saya ulang. Jadi mata kuliah kita sekarang itu fokus ke ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Tadi ontologi apa? Tentang apa ontologi? Ya, hakikat. Kalau kamu search tentang apa? Tanyakan apa yang kontrol. Ya, eksistensi, ya, realitas. Nah, betul. Hakikatnya tentang hakikat itu apakah benar-benar ada apa tidak, nah, gitu ya. Terus kalau epistemologi itu tentang, ya, bagaimana kebenaran itu atau ilmu itu diperoleh, caranya, metodenya, gitu ya. Kalau aksiologi tentang manfaat, tujuan, ya, objek apa ilmu itu diperoleh itu untuk apa, kebermanfaatannya untuk apa, itu aksiologi. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Kalau tiga itu kamu penuhi, selesai pemikiran kamu. Dan ini wajib ada sebenarnya sedini mungkin. Anak SMP, anak SMA itu harusnya sudah diajarkan. Contoh ya, kamu percaya sama Tuhan, percaya kan? Lah, alasannya apa? Untuk apa? Gitu ya. Kenapa? Itu kan pertanyaan filsafat itu sebenarnya. Siapa Tuhan? Apakah ada ini? Nah, itu kan ya, ontologis ya. Terus bagaimana kita mengenal Tuhan? Kok dia itu ada bagaimana? Kok jangan-jangan tidak ada? Itu namanya epistemologis. Terus kalau sudah kenal, untuk apa kita menyembah Tuhan? Misalkan begitu. Nah, itu namanya pertanyaan tiga dasar pilar filsafat dasarnya itu ini. Terus ini berkembang. Pada waktu itu kan selalu ya perdebatan tentang Tuhan ini nggak lekang oleh waktu. Dari abad era klasik filsafat selalu diperdebatkan. Apakah Tuhan ada? Kalau dulu kan memang ya belief ya saya ada. Tuhan memang ada, benar-benar ada. Buktinya, makanya ada namanya ini ya kemarin itu ya neo platonis ya kemarin kan ngomong kalau ternyata kebenaran itu juga sesuai dengan perilaku budi pekerti kita tentang apa realitas apa alam semesta. Ternyata ini tidak mungkin kalau diciptakan ada dengan sendirinya, ini tidak mungkin, pasti ada yang menciptakan, iya kan? Begitu kan ya kemarin ya. Nah, bahkan sampai sekarang juga masih diperdebatkan. Pernah viral ini anak perempuan ngomong, tapi ini sudah diperdebatkan lama. Begini, eh, mungkin ada gara-gara mungkin kamu lahir di Indonesia dan orang tuamu Muslim, akhirnya kita juga Islam, itu katanya. Kalau kita lahir di Eropa mungkin tidak akan mengenal Tuhan dan tidak beragama Islam, bisa saja ateis, gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang begitu ya kali-kali. Dan sekarang ini kita lihat rata-rata semakin berkembang agama dan kita bebas memilih ya. Ada yang ini ateis juga, dia tidak percaya adanya Tuhan karena secara kasat mata memang tidak ada. Kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara sains, nggak ada kan? Iya apa ya? Nggak terlihat, nggak ada kita panca indera juga nggak bisa menangkap gitu kan. Tapi mereka menganggap Tuhan ini tidak ada. Ada yang seperti itu macam-macam. Mereka saya record lagi, keluar lagi. Nah, punya alasan sendiri. Ya, yang nabrak yang ke kiri juga benar, nggak mendorong juga benar. Jadi kebenaran mutlak tidak ada. Jadi kamu bingung, yang mana yang kebenarannya sejati ini? Jadi clue-nya, jawaban yang kemarin juga dan sekarang ya, clue-nya itu kamu harus bisa punya ini, punya kompas, minimal punya kompas atau bendera yang lebih tinggi daripada pohon-pohon yang ada. Ketika kamu tersesat ya di tengah hutan, kamu lihat oh itu benderanya, itu basecamp saya itu. Gitu. Ketika kamu di lautan ya sama semua misalkan seperti itu. Kamu harus punya mercusuar, tahu mercusuar. Ada mercusuar akhirnya kamu bisa menepi ke pantai, ada mercusuar. Kalau tidak ada patokan berpikir, nggak ada kompas itu, kamu bingung mau kemana hutan ini. Pernah ke hutan? Kalau tersesat kamu bagaimana?
Ya, kan bingung. Ya, kamu harus punya cara agar bisa kembali. Begitu. Sama kalau kamu ke lautan, bagaimana saya bisa menepi ke tepan bibir pantai ya? Harus punya patokan. Patokannya apa? Bu, pikiran kamu kadang-kadang itu menyesatkan kamu. Hati itu bahkan hati kamu, pikiran, hati ini kadang-kadang itu lemah. Manusia itu kadang-kadang itu labil, kadang-kadang kita itu baik, kadang-kadang kita jahat ya. Kadang kita itu dengki juga. Apa tetangga kita punya sesuatu yang lebih baik daripada kita, kita kan dengki. Itu normal ya. Kadang-kadang begitu. Akhirnya nggak objektif. Kayak yang viral-viral itu kan itu. Apa yang bikin kamu ini uh, punya patokan tadi? Apa itu? Iya, keyakinan kamu ya, betul. Iya, jadi kamu itu makanya ada petunjuk datang itu. Di umat Kristen juga begitu. Dia punya tuntunan hidup, kitab suci itu kan. Ya, iyalah. Nah, kembali lagi itu ke beliefs. Di kitab suci itu kan ini Pak, kayak doktrin Pak. Ajaran agama itu tuh kayak doktrin. Sekarang yang viral gitu ya. Yang viral itu sekarang ini. Agama itu kayak doktrin. Terus feodal, tahu feodal? Feodal itu begini. Ketika kamu dijajah sama Belanda, kamu kan menganggap Belanda itu kan raja. Kamu tuh bawahnya raja. Ya kan? Jadi kamu itu harus bersikap seperti budak karena dijajah. Ya kan, kamu kalau nggak nurut sama saya mati kamu. Gitu kan? Tak bunuh kamu. Ya, artinya takut semua. Satu Indonesia itu takut semua. Padahal kalau disatukan jumlah penduduknya itu Indonesia dengan penjajah, banyakkan penduduk Indonesia. Kalau bersatu misalkan pasti bisa itu mengusir penjajah, itu pasti bisa. Lah buktinya kita sekarang merdeka kan karena bersatu itu kan kita kan ya. Iya kan? Nah itu feodal. Ya kayak preman lah. Menganggap yang lain itu upeti. Kita kan disuruh kerja rodi ya, terus hasilnya nanti dijual, dikasihkan ke Belanda, kita tapi masih miskin, gitu. Itu namanya feodal. Nah di agama kita, khususnya di pesantren ya, itu kan begitu isunya sekarang. Jadi agama itu dijadikan alat untuk, ya kemarin itu ya, isunya itu dijadikan alat untuk memperkaya orang yang memiliki agama, gitu. Orang yang beragama itu bisa seenaknya ini memperlakukan anak didiknya mirip seperti budak begitu, ya kan? Ya lah, kayak gitu kan benar kan? Satu sisi kan, satu sisi. Tapi kamu harus punya pedoman yang pasti, punya mercusuar yang lebih tinggi daripada lautan tadi itu ya. Apa itu ya? Itu keyakinan. Apa? Ya Al-Quran itu, kitab suci itu. Di kitab suci itu yang kamu yakini itu kan, kalau saya sendiri, saya berpihak ini ya, saya lebih condong kepada Pak Yainya. Saya setuju dengan Pak Yainya. Karena apa? Ketika kita ketemu pimpinan, misalkan yang saya DPR atau dewan atau orang yang lebih kaya misalkan, atau orang kaya ya, kita kok kayak hormat, kita kok takut. Padahal itu hanya harta dan hanya pangkat ya. Kita hormat dengan orang yang lebih berilmu, harusnya lebih tawadhu, lebih sopan, gitu kan? Nggak apa-apa menurut saya. Kalau menurutnya Pak Iqbal, karena di agama saya itu diajarkan untuk kita harus tawadhu, sopan, terus apa ya? Bahkan kalau sekarang beda ya, Kayak kamu ini mencintai seseorang, kamu mampu menatap matanya? Tidak mampu. Kamu mampu kamu. Ada yang mampu. Gak apa. Ini namanya diskusi ya. Apa? Ada yang berbeda pendapat. Ada orang yang nggak mampu. Contoh Alkisah ya. Alkisah zaman Rasulullah itu ada orang Badui, masyarakat orang Badui itu orang yang tidak berpendidikan. Dia itu hidupnya hanya mengembala kambing, menanam anggur, terus madu kurma gitu. Dia tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban kayak literasi, tidak bisa baca, tidak bisa.
Tanya pada Rasulullah, Rasulullah, ketika kita di surga itu ngapain? Boleh tak merokok? Boleh. Dia nggak mikir aneh-aneh karena yang disenangi hanya yang dia senangi itu ya itu gitu. Nggak aneh. Beda dengan kita ya, kita kan misalkan di surga ngapain? Mau ngapain? Pertama, hal yang kamu lakukan apa di surga? Misalkan, Kayak kepikiran, Pak. loh, Sana ya pikirkan itu kan yang gratis kan, mimpi kan gratis. Masa kamu dipaksa mimpi dan lebih parah, enggak? Kamu pikir, lah orang berdua ini dia nggak berani ketemu Allah. Dia hanya kepingnya dia itu sembunyi di pojok, karena menganggap dirinya itu tidak pantas. Masa makhluk yang paling suci kecampuran sama saya yang tidak bisa baca, tidak punya peradaban gitu, banyaknya dia itu nggak pantas lah. Jadi dia itu banyak napas saja nggak berani, dia sembunyi. Ada yang orang golongan itu, makanya kekasih Allah itu macam-macam ya. Ada yang dia itu jalurnya itu tadi itu orang yang berilmu, dia itu mengamalkan ilmunya. Tadi kayak Pak Yai tadi itu yang viral itu, yang sekarang di boykot itu ya, Trans 7 ya. Bong. Iya, satu sisi memang kita anggap itu terlaluan Trans 7. Satu sisi juga harusnya pesantren berguna ketika diskusi itu tertutup, ketika keilmuan itu terlalu sakral. Maaf ya, Pak Ikil ini juga kritik pesantren. Akhirnya mahasiswa atau murid-muridnya akan malu bertanya kepada kiainya. Iya kan, karena saking takutnya dengan Pak Yai, akhirnya kan malu. Mau bertanya itu kan malu. Mau misalkan sampean bertanya masalah batang bulan ke Pak Yaimu, kadang-kadang kamu malu kan karena sungkan atau apa, iya kan? Nah, saya nggak setuju itu. Harusnya Pak Yai itu satu sisi ya, ini saya agak satu sisi lebih bisa ini, lebih bisa egaliter dengan ini ya, para santrinya. Biar apa? Sewaktu-waktu misalkan para santri itu butuh ilmu, nggak sungkan, langsung bisa memberi. Gitu, dalam hal keilmuan. Tetap adab etika itu nomor satu. Tapi kalau etika itu tak disertai ilmu, itu nggak bisa. Jadi dengan ilmu kita nanti etika pelan-pelan akan. Dulu kamu kan nggak beretika, diajari sama orang tuamu, sama orang gurumu, gitu kan. Akhirnya kamu kan lama-lama kan paham kan. Dengan cara apa? Diajari ilmu tadi itu. Makanya ya. Tadi itu kita kembali ke ini ya, ontologis, epistemologi tadi itu kita mana yang benar peristiwa itu, kita sama-sama benar itu. Lihat komennya di TikTok. Fakta itu. Saya dukung Trans 7, ada begitu. Satu sisi di komen yang lain saya lihat, loh nggak pernah nyantri kamu sih, gitu kan ada. Iya. Mana yang benar ini, gitu kan? Saya berpihak yang mana? Iya kan? Di dalam Al-Quran kamu lihat ada ayat para santri hanya sebenarnya kasus viral lagi kan, ada kan anak SMK apa SMA yang merokok kena tegur Pak Guru terus ditampar, akhirnya satu sekolah 600 siswa mogok sekolah itu loh. Kalau tidak ada undang-undang seperti itu akhirnya, kalau tidak ada etika, begitu kan. Jadi guru itu seolah nanti kamu jadi guru ya, rasakan sendiri. Jadi kamu itu masa membiarkan hal yang salah gitu. Nah, kalau terlalu egaliter seperti itu susah jadi guru itu. Di tengah-tengah gitu, nggak terlalu, anak-anak itu nggak terlalu takut. Tapi kalau nggak takut, anak-anak nanti ngelunjak gitu, repot. Serba salah. Makanya berat, ilmu itu pahlawan tanda selesai. Beneran itu. Beneran. Nanti kamu ya rasakan sendiri ya. Minimal kamu kalau jadi guru anak-anakmu lah gitu. Nanti masa nggak punya anak. Nah, ya kamu kan harus bisa bermimpi anakku lucu-lucu gitu kan. Ngemusin gitu ya, pinter-pinter ngemusin, nakal ya. Rasakan jadi ibu yang nanti sesungguhnya ya gitu.
Terus bagaimana caranya ngajarnya? Ya itu, seluruh hukum itu sebenarnya bainahuma. Kebenaran itu sebenarnya itu di antara bainahuma, kita saklek, tek gitu, enggak ada. Enggak ada. Ya kemarin saya ngomong kan ya, potong tangan kemarin. Kalau mencuri potong tangan, itu kan hukum memang benar ya, hukum kisos. Tapi kan ada namanya ini pemakluman. Jadi ketika potong tangan, ya potong tangan, saya kalau potong tangan ini saya potong, saya nggak bisa bekerja lagi dong. Artinya nempui sejumlah yang kita curi. Iya kan, nempui misalkan kita curi kambing ya kita ngijoli kambing. Gitu. Iya kan, kalau kita mencuri banyak ya kita ngijoli yang sesuai dengan yang kita rugikan berapa. Misalkan kita mencuri sepeda, kita ngijoli sepedanya atau enggak? Karena dengan sepeda itu orang itu bekerja ya. Kita juga ngijoli orang dulu begitu. Jadi bainahuma. Masa kita potong? Dia pasti akan tidak bisa kerja lah, mencuri lagi lah. Tidak akan selesai. Di antara. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kalau ke kiri terus, gitu. Ke kanan terus. Gitu. Jalan. Ya. Contoh lagi begini, kita ngomongkan ontologis, epistemologi ya. Nah, sesuai dengan isu-isu terkini, kita ngomongkannya itu seperti itu. Mana ini ngomongkan kebenaran ya, kita mencari kebenaran baru. Tadi kalau Pak Eko seperti itu, saya nggak menyalahkan Trans 7, saya nggak menyalahkan Pak Yai. Ada benarnya, ada salahnya. Kalau memang diulik-ulik, memang ada salahnya pesantren. Tapi kalau di pesantren nggak ada, pendidikan di dunia, di Indonesia, akan semakin ngawur, tidak ada kontrolnya. Ya, tadi itu ya, Pak Guru makok titik, pakai pemain Maradino. Tukur-tukur ini dipikir mukul. Kamu pernah dipukul Pak Yai? Ada sebuah cerita. Cerita ya. Awang-awang, tahu awang-awang? Itu tempat tinggalnya Pak Eki, awang-awang. Ada pondok namanya Mambaul Ulum kan. Dulu ceritanya itu salah satu Pak Yai dengan 9 santrinya. Ini ngomong kalau keburukan itu tidak selamanya buruk, gitu ya. Dan atas izin Allah itu semuanya jadi baik. Intinya begitu. Ceritanya begini, singkatnya begini. Ada 9 santri, 1 Pak Yai. Masih kecil ya, namanya awal-awal. Lah, ada santri senior, ada junior kayak kalian ini pinter 1. Yang junior yang nomor 9 yang terakhir ini. Sakti-sakti ini, kalau orang dulu kan sakti-sakti ya, karena lawan penjajah ya, sakti-sakti. Ada yang bisa terbang kayak dulu itu loh. Ada yang sakti-sakti lah gitu, kebal gitu ya. Tapi santri yang nomor 9 ini nggak bisa apa-apa, masih semester 1 ya, nggak punya ilmu apa-apa lah gitu. Sering dibully sama kakak-kakaknya, disuruh-suruh. Kayak kamu misalkan anak ragil, anak yang terakhir kan disuruh-suruh ya, sama ini disuruh-suruh, cuci baju, cuci piring gitu, disuruh roan, disuruh bersih-bersih kamar mandi lah gitu. Akhirnya Pak Yainya itu iba, ya wes, pas mau pergi haji semuanya diajak, mau pergi haji naik kapal kan, waktu itu naik kapal, diajak haji semua, tapi naik kapal. Yang disuruh membawa bekal itu yang paling junior. Bekalnya itu beton, tahu beton? Beton itu bijinya nangka. Iya. Itu disuruh bakar, dulu nggak ada minyak. Dulu tuh adanya dibakar. Disuruh ambil 10 beton, dibuat bekal. Ya pas ya 10 ya, ini Pak Yainya 1, 9-nya untuk santrinya kan ya. Lah, tapi yang disuruh itu santri yang paling disayang itu yang junior. Kayak kalian-kalian ini. Soalnya paling Pak Yainya ngerti ya, sudah dibully ya. Akhirnya yang nyuruh itu loh, kok ini kok dapat perlakuan khusus dari Pak Yai ya, santri junior yang ke 9 ini. Aku iri, aku dengki, padahal ini baik ya, ini santrinya baik. Dicuri, betonnya dicuri, disisakan sama 1 toh, kan dimakan 9 ya tadi ya, disisakan 1 aja, disisakan 1, nggak akan dimakan, nggak takut kualat mungkin ya. Buat Pak Yainya 1 ini, takut kualat. Akhirnya dicuri, balik-balik, loh kok cuma 1. Akhirnya diomongkan ke Pak Yainya. Pak Yainya bilang bagaimana? Kira-kira
Itu kan bayangan kamu. Ternyata enggak Pak Yainya. Dasar kau. Iki beton damen-damen mbok pangan dhewe gragas kan. Jawabnya gitu. Raimu kayak beton. Ya, ngomong jelek-jelek. Bahasa Jawa bahasa Indonesianya wis dasar kau muka beton gitu ya. Sakitlah hati si santri. Siapa yang enggak sakit yang dicintai ya? Santri dengan kayaknya kan kamu dimarahi sama ibumu kan sakit kan ya. Tiap hari keingat terus. Ini sudah berangkat ke Mekah ini. 8 santri nggak diajak, yang paling nggak diajak. Santri sapayanya sudah berangkat duluan. Ke Berantas lewat Berantas ke laut terus Mekah. Gak kayak galon tapi naik kapal. Naik kapal beneran. Galon. Terus akhirnya tiap hari sedih merenung. Makan itu nggak nafsu makan. Makan itu nasinya keinget beton tadi loh. Nggak nafsu makan. Terus apa? Merenung, keinget omongannya ya ini beton terus. Tiap hari keinget beton terus. Sampai pipis mungkin ngenge kayak beton loh. Sampai saking ini keling-kelingan loh ya. Apa ya? Padahal nggak melakukan gitu kan. Kenapa kok satu pihak begitu gitu kan? Ternyata pada waktu itu banjir. Ada banjir bandang. Kamu tahu awang-awang kan? Jembatannya, tahu jembatannya ke Sosro itu jembatan. Itu dulu tuh dalam begitu kecil. Ya kayak sungai-sungai biasa. Kayak sungai-sungai biasa. Masa sungai besarnya kayak gitu? Ya harusnya kan ya sungai ya kecil aja. Banjir akhirnya tenggelam itu awang-awang. Akhirnya kan gerus gitu ya. Tenggelam. Warga sudah mengungsi, tinggal satu itu. Kan sendirian di pondok. Kan enggak ada yang tahu. Dipikir sudah. Ternyata warga menyaksikan betul. Ini bisa saya bisa enggak ya? Beliau anaknya ini ternyata tidur itu ini hanya kayak hanya di atasnya sungai. Kayak dia itu hanya di atas sungai. Bayangannya anaknya mungkin yang membawa aku ini beton, makanya dia enggak tenggelam. Sampai ke Mekah bareng sama dia kayak ngapung kayak jalan di atas beton gitu. Sampai nyusul yainya. Punya ilmu yang baik, jadi begitu. Maknanya apa? Ketika kita dengan gurumu Pak Ustadzmu di kampung itu, jangan berani-berani. Meskipun dia itu menghardik kamu, ibumu menghardik kamu, gurumu dasar kau beton, dasar kau misalkan begitu. Jangan marah. Itu pembelajaran. Jadi ada barokah, meskipun di hal-hal yang menurutmu jelek ya. Menurutmu jelek tapi di mata Allah itu baik, siapa tahu kan gitu deh. Apa yang baik bagimu belum tentu ya, iya kan. Kalau Allah berbeda kan ya kita terima aja, itu doa. Saya yakin saya sekarang seorang guru, misalkan saya juga seorang orang tua ya, misalkan saya marah-marahin anaknya, nyesal, saya doakan semoga anakku ini berubah jadi anak yang baik. Murid-murid juga kan tak doakan, nyesel rek ini gue, coba aja kamu nanti jadi guru. Mari masa nyewer misalkan gitu ya. Kok ciwiran aku mau ya? Ngono, nyesel. Justru penyesalan itu yang hadir di doa-doa. Gitu, kan doa arek pinter. Akhirnya doanya Yai itu terdengar. Ikut. Gitu. Hati-hati memang kalau dengan orang tua. Guru itu ya juga orang tua keduamu gitu ya. Kamu habis ngapain dengan orang tua? Ayo. Orang tua ini meskipun marah ke kamu itu cinta. Masa misalkan Pak Guru yang ngerokok itu ya dibiarkan, justru itu nggak cinta ya. Terus karepmu kon minum minuman keras, merokok silahkan. Misalkan kamu ya pulang malam dimarahi, kalau dia peduli dicari yang dimarahi, diplesi. Anak perawan maghrib baru mulai masuk dikunci kamu, ya dikunci. Tapi sayang kamu ibumu mangan deh, ngono kan sih deh. Iya kan. Kalau nggak peduli ya kamu diumbar, bahkan mulai tengah malam, kamu itu minum ya itu. Kamu harusnya bersyukur. Anak SMA yang viral itu harusnya bersyukur masih diperhatikan sama Pak gurunya, Pak kepala sekolah ya pada waktu itu. Ngomong apa ini? Ya kebenaran. Kalau filsafat barat tidak mengenal itu, tidak mengenal etika seperti itu, dianggap feodal.
Pak guru yang ditawadui sama santri-santrinya Ustadz itu nggak tahu, dianggap feodal. Perang setuju soalnya juga nggak tahu, soalnya mungkin pemahaman dia itu pemahamannya barat, iya kan, yang dia lahir tumbuh di kota modern, nggak tahu yang kayak di Lirboyo Kediri itu kan masih terjaga. Bahkan tidak hanya kalau panca indera ya, kita lihat secara epistemologi, kita lihat di Jogja raja dengan abdi dalamnya juga sama, maksudnya buatan hello bro, sama sultannya itu masuk hello bro piye kabarnya, kan enggak gitu, kan ada unggah-ungguh ya, kan ada totok promo, kamu jalan depan orang tua kan nunduk ya, itu dianggap feodal itu sama orang barat. Makanya orang barat ketika anaknya itu tantrum kayak marah-marah ngelawan orang tua dibiarkan. Kalau kita pakai kekerasan melerai itu kena HAM, kena ini Komisi Anak, Perlindungan Anak. Di Amerika itu begitu. Jadi anaknya itu dibiarkan. Nah, ini orang tua dibiarkan. Soalnya nggak boleh dimarah-marahi. Nggak boleh loh. Nggak boleh kita marah-marahi anak. Kamu tahu kan? Ini boleh nggak merek ya? Ada artis yang anaknya itu nggak boleh dimarah-marahi. Ada kan? Sama didikan orang biasa yang dimarah-marahin gitu ya, sama artis yang tahu kan? Caranya bagaimana mendidik anak ini kan berbeda. Itu namanya epistemologi. Cara mendapatkan ilmu itu namanya epistemologi. Jogja. Kamu dengan orang tua. Budaya-budaya lain saya pikir di Indonesia juga begitu, menghormati orang tua banget. Ya. Tapi orang luar enggak. Buat apa kita nunduk dengan orang tua? Buat apa? Kalau dipikir, fungsinya apa menghormati? Kamu harus begitu. Orang luar itu loh. Kan mendapatkan ilmu kan enggak harus menghormati, kan bisa. Gitu, orang luar itu begitu. Beda pemikiran, makanya kita dengan orang barat itu beda. Tidak ada. Bahkan saking equalnya, anak orang tua sama, wanita laki-laki pria sama, kan sama-sama benar. Tapi kan kita punya beliefs tadi itu, punya Al-Quran dan hadis itu yang kita adu, ya kan ya. Kita nggak boleh melampaui batas itu, nggak boleh melampaui batas antara orang tua, anak, istri, suami, gitu ya. Laki-laki, perempuan, adil yang punya kadarnya. Itu yang namanya keadilan, kesetaraan. Karena juga lagi, cerita terus ya. Oke, kita skip. Ini ngomongin keadilan. Kebenaran kan ada hubungannya erat dengan adil ya. Kesetaraan dari kesetaraan. Itu kan kayak orang luar itu nggak adil, iya kan? Nah. Tapi ada cerita seperti ini. Ceritanya itu Nabi Musa ya, Nabi Musa. Kita nabi-nabi ini. Yeah. Tapi ada hubungannya kok dengan filsafat. Memang agak sulit ini dicerna ya, tapi kamu dengarkan aja. Nabi Musa itu menganggap kok akhir-akhir ini itu yang jahat, yang buruk itu kok menang, sementara yang baik kok selalu tertindas. Ya enggak, sekarang juga begitu enggak? Mana keadilan Allah ini? Dia bertanya. Kayak kamu sekarang ini kok enggak adil sih? Kok yang hewan-hewan itu kok kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin saat itu. Sama-sama Presiden ganti kok sama aja ya, kamu ngefek gak? Presiden ganti gak ngefek loh. Ya mana sih keadilan itu? Nah kamu belum tahu ceritanya Nabi Musa. Kayak dari rumah saya ngajar TPQ, saya ceritanya Nabi kayak gini. Jadi Nabi Musa itu minta keadilan, akhirnya dia itu bermuajahah, istilahnya itu mencari petunjuk di Gunung Sinai, di Bukit Sinai apa Gunung Sinai? Bukit ya, bukit. Dia bertanya, ya gitu curhat, mana keadilan Allah? Terus malaikat Jibril datang, ya kamu tidak akan sabar menerima keadilan uluhiyah seperti Allah ini, tidak akan sabar kamu. Jawabnya Nabi Musa, saya akan bersabar gitu ya. Oke, artinya dia Nabi Musa disuruh sembunyi di baliknya air, di baliknya sumber air, mungkin ada air terjun begitu ya.
dia sembunyi di situ, disuruh diam. Apapun yang terjadi nggak boleh menunjukkan dirinya. Pernah dengar ceritanya? Mana? Akhirnya datang pemuda yang ganteng gitu ya, kuat, bawa kuda gitu ya. Sehingga di situ hanya untuk mengambil air wudhu sholat. Ya. Tapi ketika dia selesai sholat, dia lupa, kelupaan, tidak bawa tasnya. Tasnya itu ada 1.000 dirham, terus ada 1.000 keping emas lah, ada uang banyak lah gitu. Ketinggalan, tapi dia langsung lari. Dia meneruskan perjalanannya. Tiba anak kecil, datang lagi juga satu saat setelah dia pergi, anak itu datang. Dia juga ambil wudhu, sholat gitu ya. Terus, aha, nemu uang. Kamu ambil nggak ketika kamu dapat uang? Wah, kalau tadi ambil aja. Tuh, mencuri dong, Pak. Itu menurut kamu kan begitu kan ya? Ya, diambil aja dulu. Ini anaknya diambil. Kalau agama kita memang kalau kita ada lukoto dalam temuan, kita ambil, kita amankan. Tapi kamu woro-woro, kamu foto, kamu kasih sosmed ini, uangnya siapa? Misalkan begitu. Kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, tidak ada ya kamu ambil itu kamu. Iya, beneran ini. Iya, beneran. Gitu. Terus diambil lah pulang ya, anaknya pulang. Terus tiba orang tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, buta bahkan buta. Ambil air wudhu, sholat. Dia salam, pemuda yang tadi itu kuat tadi itu ya, balik lagi, nanya dengan nada emosi, kamu ya orang tua yang ngambil uangku? Bukan saya ini lo buta. Tahu aja nggak percaya. Debat, akhirnya sama-sama ini, mungkin yang laki-laki emosi ya, yang tadi pemuda itu emosi, akhirnya pedangnya dihunuskan, penggal mati. Dia berlalu aja. Tinggal Nabi Musa sendirian melihat ketidakadilan di depan matanya. Gak kuat ya, akhirnya bertanya sama Allah, mana keadilan yang engkau tunjukkan? Apakah ini saya ini tidak adil? Satunya mencuri, membunuh, apalagi yang anak kecil mencuri, yang muda membunuh, yang nggak ngapa-ngapain. Kok korban yang lemah semakin ini tertindas dong, gitu kan? Jawabannya Allah lewat Jibril bilang begini, ternyata kamu nggak mengetahui apa yang saya ketahui, katanya gitu. Katanya ternyata yang dicuri itu, uang yang dicuri tadi itu anak kecil itu, ternyata ayahnya pemuda itu pernah adalah ini raja yang mengambil semena-mena harta anak kecil, gitu. Ternyata begitu. Terus yang dibunuh tadi itu, orang tuanya yang dibunuh tadi itu, yang buta tadi itu ya, ternyata dia pernah membunuh keluarganya yang pemuda tadi. Jadi pekpo. Jadi keadilan yang kita ketahui itu hanya sebatas panca indera, yang terlihat aja. Yang nggak tahu, yang di luar mata kita atau panca indera kita, pengalaman kita kan nggak tahu. Karena itu untung sekali kita punya Tuhan yang keren gitu loh. Jadi kita sampai saat ini nggak pernah kita dikecewakan sama Allah. Itu pernah kecewa sama Allah kan? Nggak pernah kan? Ya harusnya bersyukur. Nah, bayangkan kamu punya Tuhan Isa misalnya. Dia bisa sakit, apalagi dia jadi palu tembus pakunya. Misalnya betul, tembus kan? Apalagi kamu yang terluka ya. Dia sendiri aja nggak bisa. Gitu loh. Kalau kamu saya Isa itu Tuhan, ya dia saja lemah, apalagi kamu. Kalau Tuhan kamu kan maha esa, maha kuat. Bersyukur kamu punya Tuhan keren. Dia mengetahui melampaui panca indera kita sebagai manusia yang terbatas. Nah, kebenaran seperti ini itu lewat memang ujungnya itu belief itu lawannya orang sekuler itu orang yang percaya filsafat barat, yang doktrinnya terlalu menganggap kita itu doktrin. Al-Quran itu dianggap doktrin. Ayo sholat, manfaatnya apa? Secara aksiologis kan tidak ada. Sholat itu loh manfaatnya seperti apa? Makan babi, manfaatnya apa? Kita nggak boleh makan babi kan? Katanya kan cacing pita.
Ya enggak sebenarnya. Misalkan ada aja nanti teknologi yang menghilangkan cacing pita misalkan. Bisa kan? Tetap meskipun nanti cacing pitanya tidak ada, kita tetap haram makan babi kan? Iya kan? Nah itu dianggap doktrin. Atau seperti itu. Gitu. Itu nggak logis. Secara aksiologis manfaatnya tidak ada. Melarang makan babi itu tidak ada. Mau bikin kenyang, kok malah dilarang. Nah itu namanya doktrin. Menurut filsafat haram. Jelaskannya begitu. Itu antologis. Epistemologi itu caranya ya. Kalau ontologi, paham kamu? Kalau ontologi itu seperti ini. Ada filsafat barat namanya René Descartes. Ngomong, I think therefore I am. Bahasa filsafatnya cogito ergo sum, kayaknya kamu pernah dengar ya. Cogito ergo sum. Saya Adam karena saya berpikir. Gitu. Kalau nggak berpikir saya nggak ada, gitu katanya. René Descartes. Itu namanya ontologi, eksistensi itu loh namanya. Kamu eksis ini untuk apa sih? Gitu. Kamu harus berpikir. Kamu memang disuruh berpikir. Kamu memang sama agama disuruh berpikir. Kamu kalau nggak berpikir tentang eksistensimu, kamu nggak akan mengenal Tuhan. Katanya begitu. Kalau kamu nggak mengenal dirimu, kamu nggak akan mengenal Tuhan. Katanya begitu nih. Kamu pernah berpikir apa ya saya fungsinya di muka bumi? Apakah hanya untuk menghabiskan nasinya ibu saya di rumah? Gitu. Pernah nggak berpikir? Bukan pasti dulu. Iya, apa fungsinya itu? Kita eksis itu untuk apa? Kita hadir di muka bumi ini untuk apa sih? Dulu tuh berpikir coba, waktu nanti coba. Iya, ya. Pas gede, oh Ini penuh penderitaan ya. udah. Dan itu ditanyakan sama malaikat, sama. Kenapa kok khalifah di muka bumi ini kok manusia yang suka berperang, membunuh, terus apa? Berlaku kerusakan di muka bumi, gitu kan? Iya kan, manusia itu begitu kan, berperang. Kenapa kok nggak saya saja jadi khalifah, kok kok manusia? Dijawabnya sama Allah bagaimana? Wallahu ya'lam ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya itu lebih tahu. Kata paling tidak kamu ketahui gitu kan. Tapi memang benar. Benar kan? Iya. Mungkin kamu perjalanan ya. Saya juga perjalanan menuju. Sebenarnya saya juga belum tahu. Kita mencari tahu. Mencari tahu. Apa ya? Kenapa ya Allah itu menciptakan saya itu ya? Iya kan? Kita mencari tahu dan itu diuji sampai akhir hayat kita. Pernah saya berpikir begini, saya diciptakan di bumi ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain, iya kan? Karena orang yang paling bermanfaat itu yang paling mulia di sisi Allah, itu kan? Nah, terus nggak adil dong dengan tumbuhan yang kecil-kecil. Misalkan tumbuhan yang besar dia kan pakai oksigen banyak, kan? Rumput, nggak adil dong ini rumput ini kan kecil. Manfaatnya apa ini rumput ini? Ada cerita. Loh beneran ini novel ini banyak ya novel, tapi bukan nabi-nabi. Kamu tahu cerita lagi ya? Berapa sih? Oh hapus ya waktunya ya. Gara-gara Pak Irfan ini 30 menit habis ini. Kamu tahu pohon yang di Afrika besar namanya pohon pohon apa ya? Coba cek saja di Afrika pohon besar. Pohon kehidupan lah intinya, dia itu pohonnya itu besar. Pohon apa ya? Pokoknya pohon yang hidupnya di Afrika. Baobab ya, bener ya. Bentuknya itu kamu lihat bentuknya kayak Kamboja, akarnya itu besar di atas. Akarnya itu kayak di atas gitu. Iya kan? Itu kayak akarnya kayak Kamboja itu kayak akarnya kayak di atas, bener nggak? Kayak pohon tambak pada umumnya besar gitu loh, kayak pohon bengkolnya yang besar gitu. Itu ada ceritanya itu. Ini bukan cerita nabi-nabi ya. Ya gitu. Ini masalah keadilan. Dia eksistensi. Allah nggak adil dong menciptakan misalkan apa ya, menciptakan yang nggak berguna pun, tumbuhan yang nggak berguna. Rumput yang kamu injek tiap hari, rumput yang kamu nggak ada eksistensinya, kayak rumput contohnya itu kan, sama pohon baobab ini pohon kehidupan.
orang yang Afrika yang punya ini, yang punya di halaman rumahnya ada ini, bisa memilih wanita, siapapun wanita akan memilih dia karena dia punya pohon itu. Kaya, simbol kekayaan, simbol keberadaan. Kalau di Minang mungkin punya kerbau banyak gitu ya. Kalau di sini mungkin sawahnya banyak gitu ya. Ya lah, gitu misalkan begitu. Itu ada ceritanya itu. Ada pohon yang dianggap paling bermanfaat di muka bumi, itu namanya pohon itu, baobab itu. Karena dia itu kuat, terus ini metaforis, ceritanya metaforis kayak kita ya. Kamu anggap kamu itu kan tidak ada fungsinya ya, daripada fungsinya misalkan presiden, raja atau fungsinya menteri, manfaatnya banyak ya. Kamu jangan berkecil hati. Intinya jangan berkecil hati. Sekecil rumput pun itu fungsinya lebih besar daripada yang kelihatannya kamu ya. Panca indera kelihatannya memang nggak ada fungsinya. Kita injek-injek, ya kita remehkan. Seperti ceritanya pohon baobab ini. Dulu ada raja. Rajanya itu berkuasa kuat. Dia melawan raksasa. Ya musuhnya itu raksasa. Raksasa itu tidak akan kalah kalau rajanya itu tidak membunuh raksasa ini. Kalau dulu itu raksasa itu memang begitu, Rey. Dulu itu zaman dulu itu ada raksasa, ada Pak, ada kalau umatnya Nabi Nuh itu yang membantu buat kapal itu dulu itu raksasa semua. Bahkan Nabi Adam pun kalau dihitung itu lingkar dadanya kalau buat baju itu ya, dadanya itu 40 dirok, 40 meter, 40 apa ya? Sebelahnya 40 berarti 80, nggak usah. Katanya masa pendek, orangnya sudah tinggi dong. Ini kan besar-besar orang dahulu, menyesuaikan alam ya. Kita sekarang ya sampai 1 meter ya, setengah meter ya. Iya, dulu 40 meter besar. Karena dia kuat, karena dia itu perkasa, diagung-agungkan sama rakyatnya, dipuji-puji sama rakyatnya. Tapi dia punya kelemahan, anaknya itu tuli, tidak bisa ngomong, kecil, namanya pangeran siapa gitu saya lupa. Yang tapi sama rajanya dia jadi penerus. Jadi dia itu penerus. Jadi penerus nanti kerajaan ini yang jadi rajanya itu ini, anak ini gitu. Saudara-saudaranya yang gagah-gagah, ceritanya hampir mirip-mirip ya. Gak terima, iri dengki. Pamannya dengki, anak saudaranya yang tadi itu ya dengan di istri yang berbeda, selir-selir itu tinggi semua, meremehkan semua, bahkan rakyatnya mencemooh semua, seolah-olah dia itu nggak bisa apa-apa. Akhirnya datanglah ini. Kalau orang dulu itu kan, kalau kita lihat film-film itu kan, udah kayak raja iblis itu ya, raja raksasa gitu ya, yang hadir di situ. Tapi sang raja sudah lemah, sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Terus yang padahal yang neruskan masih kecil, masih anak-anak masih kecil sendiri, anak yang buta, nggak buta, tuli sama nggak bisa ngomong. Biasanya memang kadang-kadang kalau tuli itu nggak bisa ngomong, biasanya memang, iya kan? Biasanya kamu kalau ada anak yang nggak bisa ngomong, biasanya nggak bisa dengar dia, iya kan? Iya, sama ini juga, ini pangeran itu nggak bisa dengar, tapi bisa melihat, bisa jalan, bisa jalan. Akhirnya apa? Diusir lah ini calon raja ini, pangeran ini diusir dari kerajaan itu karena diremehkan sama semua masyarakat itu. Dia akhirnya mencari raja, ingin membunuh raja itu. Nggak ada yang percaya kan ya, nggak ada yang percaya. Akhirnya ketika di perjalanan dia itu berusaha semampunya untuk membunuh raja iblis. Kira-kira berhasil apa tidak? Dan alhamdulillahnya berhasil. Bahkan nggak mungkin, soalnya kan kecil, bawa pedang aja nggak bisa. Ya kecil ya. Akhirnya dia apa? Lahirnya budaya di mana? Tahu Anggar. Kamu tahu Anggar nggak, yang olahraga yang begini itu loh? Pedangnya itu kan kecil. Itu dari olahraga itu inspirasi dari cerita itu. Karena dia kecil, akhirnya pedangnya juga kecil. Dia punya guru yang melihat potensi besar di tubuh yang kecil itu. Dia punya hal yang nggak dimiliki orang-orang lain. Dia punya cinta tadi itu. Meskipun diremehkan rakyatnya, dia tetap ini. Meskipun diinjak-injak,
dia tetap memberikan oksigen. Makanya rumput itu ternyata terbesar penyumbang oksigen ini rumput, Ren. Tumbuh-tumbuhan kecil, alga, itu bukan pohon-pohon besar. Kalau nggak ada rumput punah, langsung kiamat kamu. Oh, Iya, karena nggak ada oksigen. Iya, nggak ada yang menyumbang oksigen, panas. Rumput-rumput itu yang kamu injak-injak itu sebenarnya manfaatnya besar. Sama kayak dia itu, ya itu metaforis. Kalau kita itu meskipun lemah, nah, nggak berdaya gitu, ya. Masyarakat ya mampu kok menggulingkan kerajaan itu mampu bisa. Tadi kamu jangan takut ya, kuliah di UNI, gitu. Jangan takut, ya. Wah. jangan takut. Justru kelemahan kamu itu nanti jadi kekuatan kamu. Kalau bisa kelemahan kamu itu jadikan itu menjadi kekuatan. Orang yang saudara-saudaranya yang kuat-kuat malah sombong. Sama kayak itu tadi tuh, karena pohon baobab itu sombong, dia itu ya punya segalanya. Dia lupa, hatinya kecil akhirnya. Dicabut sama Tuhan, terus habis dicabut ya, terus dibanting. Akhirnya makanya terbalik dia. Apanya di atas, pohonnya di bawah. Gitu. Justru yang pohon-pohon kecil, yang rumput itu, justru dia itu yang bermanfaat ternyata. Dan makanya kita nggak mengetahui apa yang di depan mata. Gitu. Kamu jangan berkecil hati kuliah di UNI. Cara ontologis, epistemologis itu tergantung kamu kok masing-masing. Nggak tergantung. Kita sekarang hidup di global ya, era global. Nggak penting kok ijazah. Nggak penting. Yang penting karakter kita, skill kita. Kita punya skill yang nggak tergantikan. Contoh ya. Pak Ikil ini kan dulu tuh tak anggap saya itu ini nggak bisa hafal-hafalan bahasa Inggris itu. Kayaknya saya salah jurusan deh. S1 bahasa Inggris itu salah jurusan. Saya itu nggak bisa hafal-hafalan. Kok masuk bahasa Inggris sih gitu. Kamu nggak salah jurusan kak? Iya, enggak. Ternyata seiring dengan perkembangan saya sementara itu, saya ini tahu ternyata potensi saya di sini. Potensi saya itu di sini. Saya kan suka berimajinasi. Tak pikir dulu itu kelemahan, Ren. Angen-angen gak jelas gitu. Andai kan saya punya pintu kemana saja. Andai kan saya punya sahabat Doraemon. Itu kan. Kamu begitu? Tantangannya dulu ya itu. Gitu ya? Iya. Karena itu kelebihan. Iya, ternyata kelebihan itu. Taunya Pak dari mana Pak? Ketika saya itu dulu nggak ada sepeda motor. Kamu kesini naik sepeda motor ya? Dulu itu ngebus, naik angkot, bus, kereta api gitu ya. Ketika saya itu sandar di bus itu ya, di kata itu, saya lihat ada orang pekerja bangunan itu ya, hujan-hujan pergi ke warung lalapan. Tapi nggak dimakan di situ, dibungkus dibawa pulang sambil ngetem lihat ini loh, ngetem cari penumpang. Saya kan lihat begitu kan, loh, kok dibawa pulang ya? Imajinasi saya bermain. Orang lain mungkin nganggapnya kasihan ya, tapi tak lihat loh, mukanya kok berbinar-binar, mukanya kok seneng. Tahu apa yang saya pikirkan? Ternyata yang saya menjelaskan pada waktu itu ya, pada waktu itu saya itu ternyata potensi saya keluar. Oh ini potensi saya ini, ternyata begini. Mungkin saja dia punya keluarga di rumah yang menunggu dia makan dengan anaknya dan istrinya bareng-bareng satu bungkus. Bisa saja kan? Bahagia kan? Orang lain anggapnya, orang ini nih, kasihan. Padahal dia bahagia. Belum tentu. Itu unlock my skill. Superhero. Gitu. Orang-orang lain mungkin anggapnya nulis itu biasa aja. Ketika saya nulis, jadi luar biasa. Puisi gitu ya. Kamu coba nulis puisi. Sekarang coba. Apa tulis misalkan kamu nulis. Memahami orang lain ternyata di situ. Oh ternyata ketika ketemu orang lain, saya tahu apa yang mereka rasakan. Mungkin tidak 100% tak betul ya. Oh kamu orang ini tuh apa yang dirasakan apa. Kita hibur kalau sedih. Kalau dia seneng, kita sanjung. Kita manusiakan manusia. Itu ternyata skill saya yang pertama. Saya pikir salah jurusan. Ternyata dengan saya lihat film,
saya mengerti meskipun dia nggak ada subtitlenya misalkan ya. Dan saya otomatis bisa bahasa Inggris karena mengerti intensinya. Misalkan kamu bicara dengan Pak Iqlil gini ya, nggak harus kok kita itu sulit-sulit menghafalkan vocabulary. Tahu nggak maksudnya? Meskipun kamu ketemu orang Inggris ya, kamu ngobrol pasti tahu kok artinya maksudnya dia apa. Ngerti kan kamu ngomong apa? Lihat film pasti kan paham kan? Dengan begitu saya bisa bahasa Inggris. Nggak pakai les-les, nggak pakai apa namanya, ngafal-ngafalkan grammar, nggak pakai. Kita lebih ke praktek. Kamu ngafalkan sulit. Nah, lihat film suka, lihat film aja. Ngapain susah-susah kan loh? Kalau ada yang mudah ngapain susah-susah? Orang yang nganggep otak kanan otak kiri maksimal, otak kanan nggak ada, benernya pasti nggak ada gitu. Memang ciri-ciri ya dominan iya, tapi tidak semuanya begitu gitu. Orang yang hafalan pinter, orang yang nggak suka hafalan nggak pinter, nggak. Kamu gagal keterima di kampus negeri, kamu kan anggapnya kan gagal kan? Nah belum tentu, belum tentu, gitu. Siapa tahu kamu kesini ketemu jodoh nanti. Di kampus negeri kamu belum tentu survive, nilaimu juga belum tentu bunuh diri juga bisa banyak. DO loh, mojok.co tiap hari ini saya ngutip mojok.co ya, saya nggak diskriminasi UNER atau ITB. Pada waktu itu saya hanya UNER sama ITB. Dia keluar dari UNER ke kampus swasta, Rek. Dia keluar dari UNER ke kampus swasta. Kenapa? Mahal. Satu semesternya, saya nggak ngomongkan UNER ya, rata-rata 40 juta satu semester. UKT-nya 40 juta. Iya, coba cek UNER, UNESA atau kampus besar ya, UB. Satu semester UKT-nya 40 juta. Itu kan kalau orang tuanya nggak mampu nyusahu ya, itu kan mengada-ngadakan supaya kamu bisa kuliah kan. Iya. Mengorbankan hal yang sudah ada untuk masa depanmu yang belum tentu. Kamu lulus itu belum tentu dapat cari pekerjaan, belum tentu, Re. Belum tentu. Jadi yang menolongmu nanti itu siapa? Bukan UNESA-nya, bukan. Mana peduli kamu kuliah dapat pekerjaan atau tidak peduli.